Assalamualaikum. Abah, Waalaikumsalam ngopi dulu Abah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ngopi Allah. dulu, biar Abah jangan terlalu fokus. Masya Allah. Iya, Terima kasih. ya karena suasana Ramadan ini Abah, Ya, enaknya kita ngopi-ngopi, Abah. Kita gahwa lagi. kawal lagi. Begitu. Ngomong-ngomong Abah sudah berapa gelas? Ini udah yang kedua ya. Kalau kalau kedua itu begini, dia punya definisi. Kalau yang Iya, kedua itu iya. Abah, buka puasa satu kali, Buka habis terawih satu kali. Iya. Kalau saya ini baru yang pertama. Baru yang pertama. Ya, karena kita 23 rakaat. Karena kita 23 rakaat, jadi 23. kita baru ngopi ini kali, Abah. Jadi Ngomong-ngomong, yang 11 sudah dua kali itu. siap, ya sudah sekali. Ngomong-ngomong, kitab yang Abah baca ini pasti tentang Ramadan, sudah. Iya, apa coba baca-baca ini kitab ini. Kitabul Fiqhi ala Mazhabil Arba dari 4 mazhab. Iya, Berkaitan pas juga baca-baca dari tentang Ramadan ini. iya. Begitu. Saya kalau buka pakai kacamata kurang enak kalau di kamera harus buka kacamata. Kurang ganteng. Kurang ganteng begitu. Abang, ini Iya. suasana Ramadan ini kan Iya. selain kita gahwa, kita bahas tentang tipis-tipis lah, Abang. Ya, Tentang Ramadan kalau dari perspektifnya Abang kira-kira seperti apa? Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial. Ayat yang berkaitan dengan Ramadan itu turun di bulan Sya'ban. Ya, itu. Sehingga intinya adalah agar kita umat Islam itu sudah mempersiapkan diri. Karena bulan ini penuh dengan segala keberkahan, rahmat, ampunan dari Allah. Nah, itu bulan yang spesial. Jadi kalau bulan yang spesial ini barangkali kita umat Islam itu harus bersyukur. Sehingga sering kita mengungkapkan itu dengan marhaban, Marhaban. ahlan wa sahlan. Ahlan masa. Itu tidak hanya kita bilang selamat datang, Iya. tetapi dia sesungguhnya ada sesuatu keterbukaan, kelegaan hati, kelapangan, kegembiraan menyambut kedatangan ini. Kedatangan. Nah itu Subhanallah. bulan yang sangat spesial, penuh dengan segala macam keberkahan, kelipat gandaan pahala, pengampunan, ada semua di situ itu. Kalau Abah sudah sering nonton gahwa lagi? Alhamdulillah semenjak ini apa ini? Media ini apa? Broadcast apa? Podcast. Podcast ini. Podcast ini podcast tipis-tipis. Tipis-tipis. Itu kadang-kadang kita yang apa kurang ini apa jadi istilah itu. Harus tanya ulang itu. Iya, iya. Ini podcast ini bagi saya sesuatu yang menarik. Oke. Sebagai sebuah media untuk dakwah. Karena sekarang ini tidak hanya kita media dakwah itu secara tatap muka, Benar. tetapi harus. Lihat. Nah, ini sebagai sebuah sarana media yang sangat efektif sekali. Coba kita lihat sekarang pengguna media. Nah, itu Iya. pengguna media begitu banyak, kemudian tingkat ini apa ya? Kita punya umat, khususnya umat Islam untuk melihat media itu tinggi, Tinggi sekali. tinggi sekali. Jadi ini salah satu sarana. FB Pro. Mau FB Pro. Nah itu, tinggal kita yang mensosialisasikan Benar. agar kita punya umat tahu, oh ada podcast seperti ini berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan sebuah penyampaian yang Santai. sangat Santai. Kita ini santai. Iya. Tidak terlalu. Seperti itu. Jadi saya dari dulu juga saya sering sampaikan sebagai sama anak-anak muda, generasi muda, manfaatkan media. Tidak hanya kita baca, lihat, nonton, tapi kita manfaatkan. Talenta-talenta muda yang ada itu lebih banyak sekali kita. Itu. Karena sudah disetting dari 2023, dia bilang kita punya kameramen ini, Pak. Dia bilang biar saya ada pahala jariah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. begini, kita ini kan ya khusus kita di Wekabubak, Ya, kita minoritas. benar. Kita di lingkungan minoritas dan tentunya saudara-saudara kita yang tidak berpuasa
Ya pasti mereka tidak saja di dalam rumah, tapi mereka beraktivitas seperti biasa. Kira-kira untuk biar kita ini lebih, nilai puasanya itu lebih kuat lagi, sehingga kita tidak tergoda dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan seperti apa kita orang Islam yang ada di minoritas seperti itu? Ya, ya. Jadi hal ini memang jadi satu fenomena ya dalam perkembangan teknologi, perkembangan sosial budaya masyarakat, yang mana hal-hal seperti ini kadang-kadang muncul dalam kehidupan masyarakat itu. Karena perkembangan ini, krisis identitas itu muncul terhadap itu. Ini juga salah satu faktor tantangan kita semua dalam dakwah. Tadi seperti saya bilang, media ini memiliki peranan yang tinggi. Alhamdulillah abad orang ini sudah mulai merintis ini. Iya. Walaupun bilang sudah dari 2023, tidak jadi masalah kalau saya. Niatnya 2023, 2023, realisasi 2025. 2025 ini. Tapi hal yang sangat positif dalam hal mengedukasi umat terhadap fenomena ini. Benar. Karena dengan kemajuan teknologi, umat kita ini ada satu hal yang sangat pemahaman terhadap ajaran agama itu kurang gitu. Benar. Sarana dakwah kita kan kebanyakan itu Offline. Iya. Tatap muka. Efektivitasnya itu sangat sedikit. Sehingga pencerahan umat khususnya tentang Ramadan ini rasanya kurang. Benar. Sehingga kita punya umat, saya sering bilang, semangat kita itu semangat berkemajuan dalam puasa. Apa itu? Semangat berkemajuan itu dia itu awal pertama itu Ramadan semangat. Iya. Kita melihat ini masjid-masjid. Benar. Tetapi lama kelamaan softnya maju. Oh, berkemajuan itu maksudnya jamaahnya. Saya pikir berkemajuan itu macam tambah berkualitas. Ternyata jamaahnya yang tambah maju. Jamaah yang tambah maju. Iya. Karena kita punya pemahaman tentang Ramadan itu ya sebatas itu. Benar. Sebatas itu. Dia melihat Ramadan sebagai sesuatu yang biasa saja. Yang penting dia pagi sampai sore dia puasa, tidak makan, malam dia bisa santai dengan segala aktivitas. Jadi semangat berkemajuan kita lihat di masjid itu. Hari pertama paling sampai 10 hari itu ya soft itu. Iya benar. Banyak. Nah itu. Jadi memberikan pencerahan terhadap umat ini tidak boleh berhenti. Siap. Gitu. Kita harus terus gas terus istilahnya apa itu gas. setiap SMS itu gas terus. Nah, itu yang asik itu gaspolnya itu jadi kita harus terus itu. Jadi krisis ini karena ya kurang itu. Nah solusinya itu adalah ya seperti ini, melalui media kita menggugah, mengedukasi, memberikan pencerahan. Tetapi yang offline juga tetap jalan. Kita tetap jalan, kegiatan-kegiatan lain juga. Memang dakwah bil hal itu perlu juga, Abah. Benar. Tidak selama dakwah bil lisan itu ya memang penting ya. Iya. Kita sampaikan, tapi dakwah bil hal lebih penting juga. Dari situ itu, Abah. Kalau ini, kalau sebelum kita mulai kita gawat biar jangan asik. Terlalu asik ngomong. Nanti dingin itu. Dingin ini kopi ini. Kalau di gawat lagi harus bunyi dia. Harus bunyi. Ini apa? Ya. Abah dengan saya, kita generasinya kan terpaut jauhnya. Ya. Gitu. Di generasi saya itu kita masih mendapati Ramadan itu menjadi suasana yang asik, yaitu dengan kita kasih bangun orang sahur. Ya. Nah, kalau mungkin di zamannya Abah dulu, apa kira-kira yang mungkin sampai hari ini Abah berkesan sekali dengan Ramadan yang pernah Abah jalankan waktu itu? Ya. Yang terasa sekali itu suasana religiusitas, suasana keagamaan waktu puasa itu. Iya. Itu
hampir seluruh level itu terasa itu. Karena memang pada waktu itu perkembangan teknologi belum ada. sehingga suasana keagamaan itu terasa itu, baik paginya maupun malamnya. Walaupun dalam catatan aktivitas itu tidak ada, Oh, aktivitas keagamaan itu tidak ada, tetapi suasananya yang sangat terasa itu ada karena ada faktor perkembangan waktu itu kan belum benar. terlalu. Jadi memang tapi terasa itu, baik yang anak-anak, yang kecil atau yang dewasa, apalagi orang-orang tua, itu terasa. Masjid itu kita ramai, tidak hanya pagi, siang, malam kita tidur di sana. Ada juga tidur di situ. Ada yang tidur, tetap ada itu, yang tidur itu. Kemudian pas sahurnya, itu, Rame. karena kita komunitas Islam itu kan Benar. dari Al-Azhar sampai Kilo 1. Iya, iya, iya. Banyak di situ. Jadi anak-anak yang teman-teman yang WD yang pulang itu sambil ini apa istilahnya apa itu? Kasih bangun sahur Terus itu apa itu? bangsa apalah ada istilah. Istilahnya itu. Jadi sahur Iya, itu sambil pulang jalan itu terkesan. Memang penggunaan toa itu sudah ada waktu itu. Tetapi suasananya itu. suasana. Dan ada satu catatan yang menarik di dalam kita Muslim ini yang berada dalam satu komunitas itu ya, komunitas yang dimana di sekitar kita itu banyak saudara-saudara kita non Muslim. Iya, Nah ini itu suasana keagamaan itu terasa juga oleh mereka, iya, iya. sehingga penghormatan itu terhadap kita yang Muslim itu tinggi sekali. Oke. Lalu Dorang tahu pada waktu bulan ini kita kaum muslimin itu puasa semua. Tidak ada yang tidak puasa. Nah, ini yang perlu menjadi sebuah catatan bagi kita tentang bulan suci Ramadan. Tidak hanya kita sampaikan tentang ini apa ya, secara fikih bagaimana itu Ramadan, bagaimana hikmah, tetapi dalam konteks kita berinteraksi dengan sesama kita. Benar. Saudara-saudara kita non-muslim itu mengetahui bahwa bulan suci Ramadan itu kaum muslimin itu puasa semua, tidak ada yang makan. Tidak. Dorang tahu aja. Iya, iya. Sampai Iya, iya. bilang ente terlalu asik. Dorang tahu. Sehingga kalau mereka itu mau merokok, mereka minta maaf Pak ya. Oh, sampai segitunya, Pak. Sampai kayak gitu. Cuma kita kaum muslimin ini sekarang dengan perkembangan itu tidak menjaga ini. Kadang-kadang di pasar, di peranggam, Iya, iya, mereka iya. sembarang ini yang perlu terus kita Edukasinya sosialisasikan. begitu. Kalaupun kita berhalangan untuk tidak puasa, kita jaga. Benar. Saudara kita saja non-muslim mengetahui bahwa kita bulan Ramadan kita lagi puasa, mereka tahu. Apalagi kalau orang lihat kita rokok sembarangan, makan di sembarangan, itu yang perlu terus kita sosialisasikan. Iya. Ya suasana itu terasa itu. Kalau sekarang kira-kira kalau menurut Abang? Kalau sekarang dengan perkembangan zaman itu, perkembangan yang ada ini, teman-teman kita kaum muslimin lebih banyak bersantai dalam hal menghabiskan waktu dengan duduk-duduk, main rumi, main kartu. Nah, itu apa? Iya, iya, iya. Kemudian yang kita yang punya pengguna media ini banyak untuk habiskan waktu menonton YouTube, nonton status atau apa. Ya memang dalam salah satu itu penggoda terbesar kita bulan puasa ini HP ini. Iya. Itu. Jadi kita harus kasih tahu di satelit, kasih akun. Kita nonaktif itu. Nonaktif 1 bulan. Nonaktif. Tapi memang kondisi saat ini nih apa? Kondisi saat ini kan kita tidak bisa juga memungkiri bahwa media ini justru lebih dekat dengan kita ketimbang kita dengan sesama kita. Ya. Karena biasa kita dengan kita duduk sama-sama kalau pegang HP, lupa sudah. Itu. Tidak sampai bertanya-tanya. Ya. Tidak sampai Nah, ini kan sudah sifat sosial, apa? Sosial. Nah, bagaimana Ramadan ini bisa menjadi sebuah semangat spirit sosial tadi itu? Karena minta maaf, contoh kasus apa? Ya. Pernah waktu Ramadan tahun lalu, Ya. ada orang si Fulan lah, saya terus sebut namanya. Ya. Saya pernah datang ke rumahnya.
Saya pernah datang ke rumahnya, terus pas mau berbuka puasa. Mm-mm. Pada saat itu, saya lihat dia hanya berbuka itu dengan teh. Ya, rumahnya tidak terlalu radius jauh lah dengan teman-teman muslim yang lainnya. Ya. Tapi dia hanya berbuka dengan teh. Saya itu langsung, ya Allah, begini. Padahal kita di tempat yang lain, Ya. orang itu berlomba-lomba memberikan orang berbuka puasa, tapi ada kita saudara-saudara yang tidak tersentuh mereka ini. Maksud saya begini, kira-kira bagaimana Ramadan ini bisa menjadi sebuah spirit sosial Ya. untuk, ya kita tidak hanya saja beribadah, hanya kita pribadi, kita baca Quran, kita sholat dan segala macam, tapi waktu ketika berbuka puasa, mungkin istilah kalau orang Sumba membahas, orang Weli yang membahas, ada anak kolak, kolak, ya. anak es buah, ya mungkin buah, kita berbagi. Kalau seperti itu kira-kira Ya, ya. bagaimana? Ya ini yang perlu terus yang saya selalu bilang, kita terus memberikan pencerahan kepada umat bahwa puasa itu tidak hanya kita menahan lapar pada siang hari, tetapi ibadah-ibadah yang mendukung, yang memberikan nilai pahala tinggi itu adalah itu tadi. Itu memberikan santunan, memberikan makan kepada yang membutuhkan. Karena nilai itu dia sama seperti dengan orang yang berpuasa dan tidak dikurangi sedikit pun. Ya, ya. Nah ini. Insya Allah ini umat kita itu memahami itu. Cuma kadang-kadang ini kita punya umat itu perlu terus kita lakukan sebuah gerakan atau kegiatan yang menghimpun. Iya, iya, iya. Nah itu. Ya barangkali yang macam pernah Abah laksanakan itu. Iya. Dari penjual-penjual itu. Benar. Atau kita memfasilitasi penjual itu macam harga kolak bagaimana yang Abah buat gitu. Kamu berinfak untuk makan satu orang. Atau Abah membuat open donasi. Open donasi. Itu satu itu. Nah itu salah satu cara itu. Itu yang perlu terus kita lakukan. Tinggal juga yang perlu menjadi catatan kita itu adalah data. Benar. Kita lemah di data. Kita lemah di data. Benar. Untuk data ini tentang pendataan ini kita lemah. Kita belum punya satu bank data. Apa lembaga apa yang kita bisa jadikan standar untuk dia kumpul itu. Macam Basnas barangkali atau apa. Itu data kita itu. Jadi program kita ada, yang Abah bilang itu kita buat. Pemahaman umat ada, program ada, tinggal kita penyalurnya ada. Nah, siap. Gerakan ini perlu terus dan kita himbau, kita gugah ini dengan angkatan muda ini Abah. Alhamdulillah Abah sudah mulai bergerak dengan komunitasnya. Nah, perlu kita galang lagi. Sehingga permasalahan yang Abah bilang tadi itu yang buka puasa dan teh itu memang sedih sekali itu. Saya pernah alami juga itu Abah. Saya sampaikan di khutbah Jumat dulu. Tahu Abah sudah pulang itu tentang permasalahan umat kita itu. Iya. Ada kasus seperti itu. Ada satu keluarga itu Abah. Dia belum tentu satu hari itu makan 3 kali. Allahu Akbar. Sampai orang berusaha mengumpulkan bekerja dengan mengumpulkan sedikit dana untuk orang makan. Untuk sekolah saya tidak mampu. Nah ini. Iya. Ini ya macam-macam gerakannya Abah Kotak 2000 itu. Saya kira itu sangat bermanfaat sekali untuk membantu anak-anak sekolah. Selain daripada itu apalagi bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan dia punya pahala. Saya boleh tambah sedikit Abah. Berkaitan dengan itu yang tadi Abah bilangnya permasalahan sosial umat kita itu Jadi gerakan ini tidak hanya itu tapi kita upayakan dari masjid. Oke. Gerakan itu Abah. Siap benar. Kita mulai dari gerakan dari masjid. Jadi infak yang ada itu tidak semata kita manfaatkan untuk kepentingan pembangunan masjid. Tetapi juga ya itu orang bilangnya masjid makmur itu jamaahnya juga harus makmur. Masjid makmur jamaah hancur. Ya. Jangan jamaah hancur itu permasalahan gitu kan. Dia itu bukan kita lomba-lomba kumpul info ini apa ini? Saldo masjid. Iya. Bagaimana kita salurkan? Kalau Al-Azhar tinggal 2 digit. 2 digit itu ya. Insya Allah Ramadan ini tinggal
Kita Tapi kasih itu memang perlu sosialisasi, Abah. Iya. Sehingga umat itu memahami, oh bahwa takmir masjid ini atau Dewan Kemakmuran Masjid ini menyalurkan infak yang mereka taruh dalam kotak Jumat itu benar-benar disalurkan untuk yang bermanfaat. Nah, itu yang perlu terus kita gugah. gugah. Itu, Abah. Ya, ngopi lagi. Kita harus kita harus gaul. Oh, saya tadi mau minum duluan tidak enak. Apa belum minum? Memang. Ya kita harus minum sama-sama. Ini bisa-bisa 3 gelas ini. Oh, kalau 3 gelas berarti sambung tahajud sudah. Ini kan masalahnya kan kita dialog kayak begini, saling tukar pikiran 1 gelas. Tadi sudah 1, ini 2. Iya. Nanti habis ini bisa tambah sampai sahur. Saya baru 1 ya karena kita 23 rakaat. 23. Kalau Mas Garameramen, kira-kira ada yang mau ditanya-tanya? Oh, bisa. Oh bisa, beliau bisa. Bisa. Dia ini paling banyak keresahan dia ini. Saya ini apa namanya? Ingat dulu kita kecil. Iya. Maksudnya banyak kawan-kawan yang pokoknya setiap kali puasa itu pasti ada pesantren kilat. Iya, benar. Maksudnya kenapa sekarang vibes-nya itu tidak wow kayak dulu gitu, Ustaz. Iya. Padahal menurut saya dulu kayak kalau pesantren kilat tuh kayak satu yang sibuk semua. Iya. Sekarang tidak ada sama sekali. Ada pesantren kilat kita tidak pernah tahu. Tidak tahu. Kira-kira itu menurut Ustaz bagaimana, Ustaz? Karena gaung, apa kalau dulu kan? Gaung memang, Kan iya. dulu itu berasa sekali. Pesantren kilat itu jadi kau tidak datang nilai agama min. Benar. Begitu apa? Jadi faktor ini juga ya saya rasakan juga gitu. Seperti yang Abah Yuan tanya tadi itu. Kalau dulu itu apa istilahnya itu ya? Spirit. Spirit dari toko-toko, dari guru-guru itu spiritnya tinggi. Wih, ini Ramadan, pesantren kilat kita harus buat untuk anak-anak kita. Walaupun dia itu berapa hari, 3 hari saja. Nah, spirit itu yang saya lihat. Makin lama makin kurang. Khususnya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan itu. Benar. Ya, yang Abah Yuan omong tadi itu, saya sampai ini tergugah. Ada seorang ibu omong juga seperti yang Abah Yuan omong itu. Kalau bisa nanti ini Ramadan ini anak-anak dikumpulkan di masjid. Iya. Biar buat pesantren kilat seperti itu. Akhirnya saya ketemu dengan orang yang memiliki kompetensi, memiliki tanggung jawab untuk itu. Saya bilang, kami dari Al-Azhar siap untuk menampung anak-anak SMA negeri. Untuk melaksanakan pesantren kilat selama liburan Ramadan. Karena regulasi dari pemerintah kan sudah memberi waktu. Oh iya. Bahwa selama Ramadan ini kan ada libur panjang. Oh begitu. Iya, dari tanggal berapa nanti ini libur? Dari tanggal 5 sampai tanggal 25 sampai 5 itu libur. Itu anak-anak itu. Iya. Nanti tanggal 6 masuk. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau tidak ada UTS gitu, bisa dimanfaatkan itu. Nah, ini yang perlu kita seperti yang disampaikan. Jadi faktor pertama itu kurangnya itu apa? Kurangnya apa gitu? Spiritnya itu dari minta maaf macam dari guru-guru untuk melaksanakan itu. Nah, ini tapi hal seperti itu kita sudah berupaya menyampaikan gitu terhadap mereka biar suasana Ramadan itu terasa gitu. Betul. Terasa. Walaupun teknologi tadi yang Abah bilang itu teknologi sudah mulai berkembang dengan begitu masif, sosial media, tetapi spirit keagamaan ini yang perlu. Yang harus lebih kasih gas lagi. Harus kita gas memang. Iya. Tapi Jadi itu begini, saya ingat dulu itu kita itu 1 minggu awal Ramadan itu kalau zaman menteri yang dulu itu kan 1 bulan full libur. Iya. Yang mudah-mudahan menteri ini libur 1 bulan ya. Jadi di minggu pertama itu kita semua itu berkumpul semua di Al-Azhar, jadi satu tempat, mau dari sekolah manapun, kumpul jadi satu, dan itu kita laksanakan pesantren kilat. Ya. Memang kalau yang saya tahu ada pesantren kilat
tapi sifatnya lokal, dia di sekolah masing-masing. Iya. Nah, yang tadi yang Abah bilang tadi, kita membawa suasana Ramadan itu, artinya kalau semua dipusatkan ke masjid, itu menjadi sebuah semangat, sebuah spirit yang luar biasa, begitu. Iya. Sehingga tidak sendiri-sendiri. Nah, kalau sekarang ini kan teknologi sudah semakin canggih, orang juga sudah kalau sekarang mau cari apa-apa, Iya. tinggal masuk aja di media sosial sudah dapat. Iya. Cuman value-nya, nilainya itu memang yang kurang. Nah, kalau Abah melihat fenomena yang seperti itu, terus ditambah lagi dengan sekarang itu, saya lihat sekarang ini anak banyak memang yang ke masjid. Anak-anak khususnya anak SD. Tapi lebih banyak anak SD, Bang. Iya. Kalau SMP, SMA. SMA atau MA lah kalau di sini ada, itu macam agak kurang mereka. Iya. Kita kira kita dorong apa kira-kira, atau kita harus kasih hadiah sepeda. Kayaknya dia sepeda, nggak bisa. Orang hadiah sepeda Iya. kayaknya udah bisa. Iya. Begitu kalau fenomena itu, kan sekarang begini, Pak. Kita berbicara dengan Abah yang punya kondisi Ramadan, pernah merasakan Ramadan yang dulu. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini masih juga sama. Jadi kita bernostalgia. Iya. Bernostalgia dengan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Saya pikir hal-hal baik yang ada di Ramadan yang sebelumnya, Iya. kenapa kita tidak dorong di sekarang? Begitu. Jadi ini harus perlu pemikiran kerja kolaborasi, Abah. Ya, Jadi dari fenomena yang Abah Yuan tadi tanyakan itu, ya. dengan kondisi yang ada sekarang, berarti kita harus ada kerja yang kolaboratif. Jadi macam kita yang berada di swasta atau di lembaga non pemerintah, kemudian dengan masjid, dengan lembaga pendidikan formal itu, antara penanggung jawab di lembaga pendidikan formal itu dengan lembaga keagamaan itu, Ya. itu perlu duduk bersama. Kita merancang kembali sebuah kegiatan yang seperti tadi itu. Tidak bisa kita jalan sendiri. Benar. Kita tidak bisa kita jalan sendiri. Memang kita perlu ada satu terobosan yang memang harus kita laksanakan gitu. Harus gila. Terobosan harus gila. Perlu sekali-kali gila gitu. Iya, terobosan yang kayak begitu, Abah. Iya. Karena kita melihat ini fenomena yang saya bilang tadi itu, kurangnya rasa giro kepada Giro. gironya itu kurang itu. Jadi kita harus bangkitkan kembali. Benar. Dengan kita mendesain sebuah kegiatan yang memang menarik untuk generasi itu. Tidak bisa lagi kita bilang datang, duduk, ceramah, omong. Anak-anak sudah bosan seperti itu. Benar. Tapi dengan membuat kuis, dengan penayangan ada ini hadiahnya, ini membuat orang tertarik. Nah, itu jadi saya bilang, tidak bisa kita duduk sendiri-sendiri merancang kegiatan ini, tetapi kita harus duduk bersama merancang sebuah kegiatan yang membuat generasi muda itu tertarik pasti. Seperti itu. Perlu kita coba nanti. Coba itu nanti. Tapi kita duduk sama-sama, Bah. Iya. Tidak bisa kita bilang kita rancang macam, ya contohnya, minta maaf kalau saya kasih contoh masih di Al-Azhar. Kita buat sendiri kayak begini. Karena kita, ya alhamdulillah kita punya pemikiran yang sama-sama. Kita pingin juga mengajak yang lain-lain. Tapi ini barangkali satu langkah awal untuk memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa kita harus mulai sudah kembali dan gironya harus tetap semangat. Harus semangat gitu. Iya, Bang. Jadi selain kita kolaborasi offline, ya kalau sekarang bahasanya offline. Offline ya. Yaitu sekolah atau pemerintah terkait sama masjid, ini kolaborasi. Kolaborasi, ya benar. Ini kan yang offline. Offline-nya itu ya. Kalau yang kita kan sekarang online juga perlu. Perlu ya. Apa punya kasih semangat dengan anak-anak muda nih, Bang? Kira-kira? Ya. Seperti yang saya bilang awal tadi dakwah melalui media itu sekarang itu lagi ya istilahnya lagi booming. Jadi booming. Coba kita perhatikan di media-media itu bagaimana dai-dai ini
memanfaatkan media sebagai sebuah sarana dakwah. Ya. Abah tadi yang saya bilang itu, Abah Dorang itu sudah memulai dari hal ini, hal yang sangat positif sekali. Abah secara pribadi mendukung ini. Alhamdulillah. Maupun dari sisi sebagai ketua pejabat ketua MUI, sebagai ketua DKM Masjid Al-Azhar sangat dukung sekali. Nanti barangkali ke depan kita berbicara bagaimana podcast ini dia jalan terus. Jangan sampai berhenti. Iya. Karena memang dari dulu saya sudah pernah ulang-ulang omong sama teman-teman yang punya kemampuan dalam hal media begini. Benar. Kamu manfaatkan media untuk dakwah. Itu tidak hanya mendapat dukungan saja itu, waktu itu saya ingat sekali itu Menteri Lukman Hakim Saifuddin. Lukman Hakim Saifuddin. Itu sampai memberikan ucapan khusus kepada penyuluh agama yang memanfaatkan media untuk sarana dakwah. Sampai kayak begitu. Dukungan pemerintah sudah ada. Kita perlu mendukungin. Dan tidak hanya Abah saja yang kita himbau ini. Kita. Ah itu. Tapi Abah itu sebagai sebuah volunteer. Yang pertama awalun. Ini tinggal kita himbau generasi muda ini agar mereka juga bisa terlibat dalam memproduksi ini. Kegiatan seperti ini. Saya yakin Abah juga akan membuka pintu untuk mereka sama-sama. Ayo kita sama-sama. Sangat. Itu. Iya, kita ajak mereka secara bersama-sama. Ayo. Kita punya sarana media ini untuk kepentingan dakwah, bukan milik pribadi, untuk kemaslahatan umat. Ayo kita sama-sama. Sehingga itu regenerasi dalam hal ini seperti ini muncul. Jalan terus. Di belakang layar dan di belakang maupun di depan sini. Saya ini berapa kali tidak ganti-ganti. Itu. Begitu. Padahal banyak yang di luar yang bisa. Contohnya kita ini Abang. Iya. Contoh kita ini dalam hal protokol. Iya. Acara hitan, acara malam pacar. Iya. Ini regenerasi tidak ada. Tidak ada. Tapi ada satu bocoran saya baru dengar. Apa itu? Ini penyanyi gambus sudah ada satu katanya. Siapa? Abah Muda. karena waktu kalau case itu apa? Ustadz Yunus posisi lagi tidak keluar suara. Terus Jihad diajak untuk ini, terus diajak saya. Saya bilang, weh kalau saya gambus versi rock. Iya. Cuma begitu tadi. Hanya beberapa orang, tapi ternyata di luar ini banyak sebenarnya potensinya. Ayo kita ajak. Cuma memang Willy yang ini masih malu-malu pus. Sebenarnya saya melihat kita punya anak-anak ini potensi. Iya. Punya potensi. Saya bilang saya pengamatan pribadi gitu Iya. Dan mereka berpotensi. Tinggal barangkali gitu sudah ada gini kita sama-sama. Abah insya Allah bantu juga. Itu ada situ. Ini Abah Mujiz, Abah Yuan, Abah Ibni, Ustadz Ayub, Ustadz Ayu, Ustadz Imam, Ustadz Irfan. Iya. Pasti mereka mau nanti. Iya benar. Untuk ini kamu sama-sama terlibat dalam itu. Itu yang perlu gitu. Juga nanti barangkali ke depan apa yang menjadi kebutuhan ini menjadi pemikiran kita bersama. Betul. Tidak hanya Abah saja gitu, agar fasilitas ini mudah dimanfaatkan, banyak juga yang terlibat dalam situ kan lebih bagus gitu. Karena kalau kamera yang dipakai ini rata-rata kamera foto, bukan kamera video, bukan spesialis video. Ya kalau seperti mudah-mudahan ini menjadi semangat bersama. Ya kita sudah bangun masjid sama-sama. Kita mau melakukan apa-apa sama-sama. Ya karena kalau ini menjadi sebuah sarana dakwah umat, ayo kita sama-sama. Benar, kita open donasi. Open donasi untuk hal seperti ini. Tinggal memang kita perlu memberikan pencerahan kepada umat bahwa berinfak itu tidak hanya dalam satu posisi, contohnya kita membangun masjid, tetapi berinfak atau beramal jariah itu yang nilai pahalanya terus berlanjut banyak. Macam kita memberi peralatan untuk dimanfaatkan berkelanjut, itu bisa. Kita macam sumur bor, itu bisa. Kita membangun lembaga pendidikan, itu amal jariah semua. Ini yang perlu terus Abah Dorang waktu podcast seperti ini selalu sampaikan, selalu menghimbau Abah. Itu seperti itu, hal-hal seperti itu. Untuk yang closing apa?
biar gahwa lagi ini, Kahwa lagi. gahwa lagi. Namanya Jadi kahwa lagi. gahwa lagi. Jadi begini Pak. Jadi cerita gahwa lagi itu Ya. awal itu kita kotak amal. Kotak itu adalah sarana, amal itu adalah kita punya kita punya pahala. Bahala ya. Tapi terlalu mainstream kalau kotak Ya, amal. ya. Mau diganti embun pagi atau apa begitu. ya. Jadi kan kalau embun pagi itu kan menyegarkan gitu. Menyegarkan semua orang. Tapi setiap kali kita ngobrol ngumpul itu untuk sampai di titik ini itu, ya. kita selalu ngopi. Ya fotografer hobi ngopi, saya hobi ngopi, Ya, Gus, ya. Ustadz mereka hobi ngopi. Ya, ya. Kayaknya enak karena di Weli yang lebih tren itu gahwa. Gahwa. Ya sudah gahwa saja. Awalnya gahwa saja. Iya. Tapi kalau satu kata itu agak kurang mengajak. Iya. Jadi kalau kita pakai dua kata gahwa lagi, Gahwa lagi. jadi macam contoh hari ini kita gahwa lagi, besok pasti gahwa lagi, selanjutnya pasti gahwa lagi terus. Ya. Sehingga itu menjadi tren ya khususnya kita punya anak-anak muda. Jadi ini menjadi media, gahwa lagi, gahwa lagi. Jadi gahwa lagi itu jadi terucap terus begitu. Nah, kira-kira yang terakhir apa? Ya. Sebagai closing statement. Iya. Wih, bahasa. Closing satu. Closing statement bahasa. Perlu bahasa Perlu bahasa itu. Karena yang nonton apa? Iya. Kalau ya sebelum menjawab, Iya. yang nonton itu bukan hanya orang di Sumba saja, tapi ada teman-teman di luar itu. Jadi sampai saya diheran, kau ini rocker tapi jadi begitu. Oh, jadi Termasuk sudah juga sampai itu teman-teman ya. sudah sampai ke teman-teman. Karena kita kan Alhamdulillah gitu, media ya. sosial ini apa? Iya. Nyebar kemana-mana. Sampai termasuk orang kakaknya paman ini datang sini. Ente ini saya lihat podcast. Oh, iya Mas. Oh, Abah Opi kan. Abah Opi. dijual itu, Woi, ya. biasa ente live musik saya. Live musik Oh, dia ya ikut sekali-sekali. ya, ya. Live musik sekali-sekali. Tapi saya insya Allah kita net di podcast saja lah. Podcast ya. Begitu. Ya. Abang. Alhamdulillah. Bismillah. Ya. Jadi begini. Saya di sini selain atas nama pribadi juga dalam hal kelembagaan sementara ini menjadi pejabat Ketua Umum MUI sementara saja gitu, juga melihat hal seperti ini. Yang pertama itu saya memberikan apresiasi. Siap. Saya memberikan apresiasi atas ide dari teman-teman untuk melakukan sebuah kegiatan seperti ini. Karena ini memang saya bukan seorang ahli IT, tapi sering lihat di media itu, waktu kita buka HP, lihat bagaimana ini dai-dai memanfaatkan. Ada sebuah kerinduan juga dari dalam hati ini. Ya Allah, mudah-mudahan di sini juga ada. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu, Iya. Abah Dorang sudah memulai ini. Sesuai dengan nama Kahwa lagi, berarti tidak satu kali. Ini satu kali. Jadi harus terus berkelanjut. Terus berkelanjutan. Harus terus berkelanjut. Kopi habis kita cari. Nah itu, kopi habis kita cari, itu maksudnya Abah, kita perlu berpikir bersama-sama agar podcast ini terus berkelanjut. Tidak hanya Abah juga orang yang berpikir, Abah sudah mulai melakukan kegiatan ini, ingin melibatkan juga generasi muda, otomatis kami yang ada di kelembagaan akan juga memperhatikan Amin. hal-hal seperti ini. Kemudian kita umat yang selalu di setiap waktu saya selalu himbau, kita umat memberikan dukungan. Kita perlu memberikan dukungan terhadap upaya ini. Ini tidak hanya sebuah penampilan di media saja, tidak. Bukan bele-bele. Bukan ini saya insya Allah bukan. Kalau saya ini adalah kita sudah mulai lebih maju. Benar. Kita sudah memanfaatkan media sebagai sarana dakwah, itu yang Abah lihat. Iya. Itu yang saya memberikan apresiasi yang tinggi dan akan berupaya memberikan dukungan Amin. terhadap program ini sehingga dia berkelanjut. Dan kita generasi muda harus bangga. Benar. Kita sudah memulai, Abah. Siap. Kita sudah memulai. Yang Abah lakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi, Benar. tetapi untuk kemaslahatan muda dan regenerasi ke depan. Itu. Regenerasi ini perlu kita. Jangan sampai terjadi krisis kepemimpinan atau krisis Generasi. berlanjut.
Itu yang perlu kita. Kita juga kan bangga. Generasi-generasi kita ini sudah mulai amanah orang-orang tua dulu kita Siap. tidak terputus. Tidak Alhamdulillah. terputus, tapi kita mampu melanjutkan dengan program atau gaya Gaya hari ini. hari ini. Nah, gaya kekinian lah. Gaya kekinian itu. Siap. Itu yang perlu, kerja kolaborasi. Itu yang orang-orang tua kita lakukan dan kita terus lakukan. Contohnya dalam membangun Masjid Agung Al-Azhar. 22 miliar apa? Subhanallah. Itu dari kekuatan umat membangun ini. Sekarang kita bangun ini lagi. Nah, itu yang itu. Kita upayakan semaksimal mungkin dengan kerja kolaboratif akanlah kita lakukan seperti ini. Insya Allah Insya Allah. kita akan berikhtiar. Ini zamannya Abah sudah Siap. untuk melanjutkan. Kalau kita Abah saya kayak contohnya ini sudah 59 tahun Abah. Sedikit Ya, lain. ya jangan bilang sedikit. Sedikit lain 60 maksud saya. Iya. Sedikit lain 60. Abah sudah bilang sedikit lagi. Tidak, insya Allah berpanjang ya Allah. Amin ya Allah. Jadi ini perlu regenerasi dalam hal seperti ini Abah. Ini Abah orang punya waktu. Generasi berikutnya yang akan melanjutkan estafet perjuangan dakwah di sini. Dengan berbagai talenta. Abah sarjana apa? Sarjana hukum. Apa sarjana hukum? Dia- Om Iwan? Oh, Informatika. Gus, sarjana pendidikan. Ustaz Ayub, syariah. Syariah. Tetapi bisa kerja kolaboratif itu. Ya. Itu yang kita perlukan ke depan, Abah. Benar. Kita jangan bilang, ini orang sarjana agama saya dorang. Jangan. Tapi kita perlu dari segala potensi yang kita miliki, generasi-generasi kita coba kita pelan-pelan kita satukan untuk kemajuan untuk dakwah kita, untuk kemajuan generasi kita, untuk kemajuan Kabupaten Sumba Barat. Amin. Amin. Nanti mungkin tamunya bisa dari pemerintah. Mudah-mudahan. Bisa. Mudah-mudahan. Iya, insya Kalau- Allah, Abah. Iya. Macam tamu dari Abah bisa susun dari pemerintah. Bahkan barangkali satu waktu coba Pak Bupati. Abah bisa. Boleh di situ. Abah. Boleh ya. Iya. Boleh ya. Nanti kita ini sama-sama kita langsung ambil tiknya di rumah beliau Iya. atau di mana macam Kapolres, Dandim. Yang apa bilang barangkali juga Abah dengan tokoh-tokoh agama Lain. Kristiani. Memang. Dari Katolik itu bisa diagendakan. Sudah itu sudah kita diskusikan. Alhamdulillah. Ya, Nanti insya Allah sambil berjalan ini kita sambil menyusun. Iya. Tentunya nanti baru kita koordinasi lebih lanjut. Iya. Iya. Saya pikir pembicaraan ini sangat hangat Iya. walaupun sudah tengah malam. Karena Sambil menunggu sahur. Abah. sambil menunggu sahur. Iya. Jadi banyak ilmu yang kita dapat ini. Termasuk juga tadi kita bernostalgia dengan Ramadan sebelumnya. Semoga di Ramadan kali ini yang kita bernostalgia tadi itu kita bawa ke Ramadan kali ini. Insya Allah. Dan insya Allah dakwah lewat media ini akan terus berjalan seperti yang Abah sampaikan tadi bahwa ini zaman kalian. Zaman, Nah, itu poin itu Mas Yuan. Ini zaman kita. Ini jangan. Mulai spell tagline kita Pak. Iya. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Pokoknya dengan segala keterbatasan, Iya. segala macam, tapi kita mulai aja dulu. Iya. Semoga ini menjadi tentunya menjadi pahala jariah dan Amin. bisa membangkitkan semangat generasi muda. Insya Allah. Dan terima kasih Pak sudah bisa Sama-sama. gabung dengan Gahwa Iya. lagi. Insya Allah nanti kalau ada pembicaraan yang lebih ini lagi di pertengahan insya Ramadan Allah. atau akhir-akhir Ramadan, Iya. insya Allah mohon izin kita undang Abah. Sampai dengan hari ini semua bintang tamu, mohon maaf masih sifatnya gratis, masih gratis. Bintang tamu. Iya. Bintang tamu. Tadi kita kemarin itu kita dengan Dokter Siva juga, ya karena ini masih awal. Ya. Kita juga masih baru dan belum ada yang maaf dalam tanda kutip Bapak. Iya. Selain kita berdakwah juga kita butuh penghasilan dari ini sekaligus melengkapi kita punya sarana prasarana. Iya, benar. Nah, semua yang sudah Abah sampaikan tadi semoga menjadi spirit Amin. dan untuk kita this is a time. Ini waktu time. kita. Ya demikian pertemuan kita ini Abah. Ya. Semoga membawa keberkahan Amin. dan seperti pada umumnya terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gahwa lagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan harus bunyi, Masya Pak. Allah.
Harus bunyi ya.